Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini terkait dengan rencana kegiatan saya, yaitu diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif yang telah saya dapatkan pada pelatihan dan pembelajaran pendidikan guru penggerak angkatan 9 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2003. Oke, sebelum kita mulai, seperti yang telah saya dapatkan sebelumnya, instruktur kalau bilang semangat pagi, nanti Bapak Ibu guru ucapkan pagi merdeka. Bisa ya? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Merdeka. Kurang semangat. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Merdeka. Terima kasih. Oke, sebelumnya pendidikan dan pelatihan yang telah saya lakukan ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 bulan lamanya ya. Jadi modul yang telah terselesaikan yaitu modul 1 yang terdiri dari 4 submodul, yaitu modul 1.1, modul 1.2, 1.3 dan terakhir ini yaitu 1.4. Keempat submodul tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya ya. Oke, untuk modul 1.1 ini sebagai pengantar saja Bapak Ibu guru ya. Modul 1.1 itu membahas tentang filosofi pemikiran PhD ya, terkait dengan pendidikan, yaitu pendidikan kita di Indonesia ini, di mana pemikiran tersebut masih kita gunakan hingga saat ini. Kemudian submodul 1.2 itu berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak dan peranan guru penggerak pastinya. Dan yang ketiga yaitu submodul 1.3 yaitu berkaitan dengan visi guru penggerak, dan terakhir submodul 1.4 berkaitan dengan budaya. Kaitannya dengan pemikiran PhD ya. PhD yang menganggap bahwa guru ini adalah penuntun sesuai dengan 3 simbolisnya, semboyannya ya. Yang salah satunya masih ingat Bapak Ibu? Oke, itu yang ketiga Cikur Handayani ya. Yang paling pertama Ingarso sum tolodo. Inwadio apa ya ini mamanya. ya? Yang di depan memberikan contoh. Oke, depan memberikan contoh. Ini kaitannya dengan kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik. Berarti teladan yang baik ya. Kaitannya di sini adalah menuntun. Kata kerjanya adalah menuntun. Kemudian apa kaitannya dengan budaya positif? Nanti akan kita sama-sama pelajari ya. Apa kaitannya menuntun dengan ini budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja next. Yang akan saya bahas di sini adalah konsep-konsep inti budaya positif. Saya sudah buat bagian di sini. Yang pertama nanti kita akan bahas disiplin positif. Kemudian rangkaian sub pembahasannya saya sudah bagi di sini menjadi 3 dulu ya. Yang pertama motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk motivasi perilaku manusia, pasti di sini sudah sering sekali kita dengar bahwa motivasi kita melakukan sesuatu itu kan ada 2, motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Makanya di sini saya bagi menjadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian dari motivasi dari dalam ini ya, itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sering sekali kita dengar, bahkan tetap kita budayakan kepada murid kita terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal.
Dari nilai-nilai kebajikan universal inilah yang akan menuntun kita dengan murid kita untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian 5 posisi kontrol guru dan 5 kebutuhan hidup manusia atau dasar manusia itu nanti kaitannya dengan segitiga restitusi. Itu berkaitan dengan penyelesaian masalah apabila siswa di sekolah ada masalahnya ya. Jadi yang kita ditawarkan di sini pada budaya positif ini adalah bukan konseling tapi restitusi atau segitiga restitusi. Next. Yang pertama di sini disiplin positif. Oke, Bapak Ibu guru, Bapak guru hebat di sini bisa melihatnya ya. Budaya disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan murid atau untuk mengajarkan anak menjadi orang yang bertanggung jawab, kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Kemudian di sini dengan disiplin positif ini membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan akibat adanya pujian atau adanya hukuman ya. Jadi disiplin positif ini menumbuhkan motivasi diri dalam murid, yaitu motivasi intrinsiknya. Oke, semangat pagi guru ya. Oke, semangat pagi. Oke, kurang semangat. Semangat pagi. Pagi merdeka. Ini terkait ya, yang setiap lomba karya semangatnya selalu semangat pagi, meskipun siang tetap ditanyakan semangat pagi. Siang-siang loyo-loyo kami selalu ditanyakan semangat pagi, bukan semangat siang. Oke, next. Kemudian kita akan melihat slide selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali bahwa motivasi itu dibagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ada bedanya pasti Bapak Ibu guru ya? Ada dong Bu. Oke, mungkin salah satu bisa tanpa melihat slide ini mungkin ya. Itu Bapak Wen Putra. Perbedaannya. Ya, perbedaannya. Kalau motivasi ekstrinsik itu kan dari luar guru. Kalau motivasi intrinsik itu memang dari dalam. Dari dalam. Ya, dari dalam diri. Dalam diri ya. Bukan dalam yang lain. Oke. Jadi tepat ya, bahwa ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Kemudian intrinsik adalah motivasi dari dalam. Karena dari luar pasti ada alasan ya, murid atau kita melakukan suatu pekerjaan misalnya atau suatu kegiatan, misal menghindari hukuman, gitu kan? Itu termasuk motivasi intrinsik. Atau ingin mendapatkan pujian, bahkan ingin mendapatkan penghargaan. Itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Oke, kemudian motivasi intrinsik, benar sekali kata Pak Guru Wayan bahwa itu berasal dari diri sendiri, tanpa melihat apakah akan dapat hukuman atau mendapat pujian. Oke, bagus. Next. Oke, motivasi ekstrinsik ya, itu berupa ingin mendapatkan penghargaan dan ingin menghindari suatu hukuman. Nah, menurut Al-Fiqh di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu dan hukuman itu sama menurut pakar ini ya. Dalam arti meminta atau memujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau memujuk, dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungannya. Nah, pakar inilah yang menyebutkan bahwa dihukum oleh penghargaan. Itu maksudnya ya, dihukum oleh penghargaan. Kemudian mengapa dikatakan dihukum oleh penghargaan? Di sini sangat jelas sekali bahwa penghargaan itu dapat menurunkan kualitas,
kemudian mematikan kreativitas, kemudian di sini mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang paling bagus itu adalah motivasi intrinsik, ya. Masih dari dalam. Oke, motivasi dari dalam. Intrinsik. Oke, sekarang hukuman dan penghargaan itu memang adalah motivasi. Tapi apa? Yaitu berlaku jangka pendek. Bisa kita lihat ya Bapak Ibu guru ya. Kita memberikan hukuman misalnya anak telat misalnya ya, kita suruh lari di sana. Kira-kira langsung berubah atau tidak? Berubah cuma sebentar, tapi balik lagi ya. Nah, itulah dikatakan motivasi jangka pendek ya. Oke, next. Sama dengan penghargaan itu. Ya sama, penghargaan juga begitu ya. Biasanya sekarang ada bukan permainan, misalnya kita memberikan sebuah reward misalnya ya. Setelah memberikan reward, kira-kira mereka bersemangat nggak? Mungkin ada bersemangat, tapi tidak terlalu lama kan? Oke, itulah disebut dengan motivasi jangka pendek. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini sering sekali kita gunakan ya, dan bahkan kita lakukan pada murid kita. Yang pertama di sini kita sebagai penghukum. Ya. Kayaknya semuanya di sini ya, termasuk saya juga. Misalnya kamu silakan lari 5 kali. Itu sudah termasuk hukum ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Oke, seolah-olah ini menyudutkan anak murid ya. Ini membuat merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Misalnya terkait dengan perayaan HUT ya, SMA 1 Bayan ini semua kelas disuruh berpartisipasi. Ada kelas yang tidak ingin kan? Oke, Bapak Ibu guru wali kelasnya apa yang dilakukan? Menekan? Ya. Oke, menekan. Harus ikut. Ada enggak kalimatnya berkata seperti ini? Ayolah anak-anak, lihat dong bu guru wali kelasnya ini. Oh iya. Awalnya begitu. Tapi kepada memohon-mohon. Oke, berarti dengan kita menggunakan kalimat itu, kita sudah menggunakan posisi oke ini sebagai teman. Terusnya bagaimana? Oke, nanti ya. Gitu. Sabar Bu. Oh iya. Kemudian di sini ya, oke, sebagai pemantau. Oke, ini sudah jelas sekali. Pemantau ini berkaitan dengan ini. Saat kita memberikan tugas misalnya, kamu mau nilai tidak? Kamu ingat enggak aturan-aturannya? Ayo kerjakan tugasnya. Oke, itu sudah termasuk pemantau. Oke, yang terakhir adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Ini sudah saya tuliskan di sini bahwa dari kelima posisi kontrol guru ini yang paling ideal adalah sebagai manajer. Oke, sebagai manajer. Kenapa? Karena guru dan murid nanti akan bersama-sama di sana, sama-sama berdiskusi. Misalnya ada masalah, oke, sama-sama menemukan solusinya. Itu sebagai manajer. Oh, manajer artis. Oke, next ya. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat mana yang termasuk posisi menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kalau kita lihat, dengan kita memberikan hukuman dan membuat anak itu merasa bersalah, berarti motivasi yang ada pada anak itu adalah motivasi untuk menghindari hukuman atau motivasi ekstrinsik yang ada pada diri murid tersebut. Kemudian kalau kita menggunakan posisi kontrol kita sebagai teman atau pemantau, maka di sana dia akan mengharapkan imbalan, ya, atau lebih ketergantungan ini masih ke motivasi ekstrinsik. Nah, apabila kita menggunakan posisi yang kelima yaitu sebagai manajer, di sini nanti akan timbul keyakinan atau kesadaran diri dia. Maka apa akibatnya? Dia akan termotivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Oke, next. Oke, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau kita bisa lihat kan ada hukuman dan konsekuensi ya. Jadi di tabel ini ada tindakan guru, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita sama-sama Bu Guru ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang mencatat
100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Hukuman ya. Oke, berarti Ibu Denda menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum ya. Kalau tidak sekemarin anak buah saya. Oke, berarti masih menggunakan posisi kontrol penghukum ya. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kadang-kadang. Oke, ini apa nih? Kira-kira apa nih? Bumul juga kadang-kadang. Iya, sudah semuanya juga pernah kan? Dari penghukum sampai pemantau ya. Oh, Masuk kira-kira begitu. penghukum atau konsekuensi nih? Penghukum urus. Penghukum ya. Oke, penghukum. Kita lihat nanti ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Sudah. Hukum ya? Hukum. Bukan karena pakai masker saya kemarin. Oke, karena menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi ya. Benar nggak nih? Iya, Benar saya jawaban saya. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kita belum lihat ya jawabannya ini. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukum ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukum. Lari mengelilingi Hukuman ya. Oke, coba kita lihat. Ini jawaban. Karena konsekuensi Benar jawaban saya gubernur. Oke ya. Berarti dari tindakan ini kalau kita suruh lari, misalnya saya juga ya sering suruh lari, berarti saya sebagai penghukum ya. Kemudian kalau mereka menyadari perbuatan sendiri dan bertanggung jawab, itu termasuk konsekuensi. Jadi dari sini kita bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Next. Oke ya. Jadi ini perbedaan ya antara hukuman dan konsekuensi. Sudah jelas sekali ya Bapak Ibu guru hebat. Bapak guru hebat sudah jelas sekali ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Fisik maupun hati untuk membuat anak merasa tidak nyaman. Oke. Jadi bisa disimpulkan enggak? Bisa enggak kita simpulkan di sini? Perbedaan dasarnya itu antara hukuman dan konsekuensi. Bapak guru hebat? Hukuman dendam ya, dia akan mengulangi lagi ya. Oke, terus kalau konsekuensi? Kalau konsekuensi ini lebih sifatnya Tanggung jawab. Ada kesadaran. Terima kasih luar biasa memang Bapak guru hebat SMA Negeri 1 Bayan. Semangat pagi. Oke, kurang semangat. Semangat pagi. Luar biasa. Ini ya, pagi merdeka. Lain, semangat pagi. Merdeka. Oke, sebelumnya sebenarnya ini juga kan refresh otak ya. Semangat pagi merdeka. Oke. Jadi seperti ya modul 1 D1 yang saya pelajari terkait dengan filosofi pendidikan PhD, salah satunya menuntun tadi ya. Oke, salah satunya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini belum masuk ke sini ya, belum lanjutannya. Oke, kodrat alam itu kan terkait dengan ini. Bawaan. Anak itu kan murid ya, murid itu kan senangnya bermain ya, bermain ya. Jadi saat belajar itu kita dituntut untuk ini mendapatkan atau menyisipkan permainan. Oke, salah satunya adalah ice breaking. Ini luar biasa sekali saya lihat di sini ada Burilan sudah pakai ice breaking, berarti sudah menerapkan pemikiran atau filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bu Guru Eli juga, Bu Guru Denda juga luar biasa. Memang hebat ya guru-guru SMA Negeri 1 Bayan. Sekali lagi semangat pagi. Merdeka. Oke, pagi luar biasa juga. Ya. Oke ya, ini salah
berarti ini sedang orang kita. Kita juga senangnya bermain. Oke, next. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita berada di kelas, sering tidak ibu bapak guru menemukan anak yang tidur kesana kemari, ya. Terus kamu-kamunya misalnya Ada yang keluar elornya juga Bu. ada ya sampai oke ya. Baik, itu sebenarnya masuk ke sini ya Bapak Ibu guru hebat semuanya, masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau siswa kita itu misalnya tidur ya, cobalah, oh mungkin dia ini butuh kasih sayang, atau mungkin butuhnya ini anak ini bukan kebebasan ya, mungkin kesenangan itu ya. Belayan juga ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama ada bertahan hidup ya, ini terkait dengan sandang, pangan, sangan dan pangan, sandang dan papan ya. Oke, nih. Primer, sekunder dan tersier ya. Oke. Kemudian penguasaan, ya, setiap orang pengen ya diakui, gitu kan? Memiliki jabatan, pengen kan? Nah ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ini berkaitan dengan siswa kita ini ya. Murid kita yang ada di kelas ini ya. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Oke, next. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kalau kita berbicara dengan nilai-nilai kebajikan universal, di sini sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Nah, kaitannya dengan kurikulum merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita tumbuhkan pada murid kita, yaitu tercantum pada profil pelajar Pancasila. Oke, siapa yang bisa? Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Cerdas. Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, oke, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah sifat-sifat positif. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal di sekitar kita. Di sini saya sudah tuliskan ada tanggung jawab, ya. Kemudian ada keadilan, ada kejujuran, kemudian bersyukur, komitmen, dan masih banyak lagi. Ya. Oke, next. Nah, setelah kita memahami nilai-nilai kebajikan universal, maka nilai-nilai itu kita masukkan ke keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Apa itu peraturan kelas? Ada 3 ya, keyakinan, kesepakatan, dan peraturan. Kalau saya lihat, misalnya ditempel di kelas mana kemarin itu ada peraturan kelas ya, peraturan kelas. Oke, sekarang di sini ada keyakinan kelas ya. Bapak Ibu guru hebat bisa melihat di sini bahwa keyakinan kelas itu apa peran guru? Oke, peran guru di sini adalah membuat kesepakatan ya dengan muridnya, memberikan kesempatan pada muridnya ya untuk berpendapat juga di sini. Kemudian di sini keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas ini harus berupa pernyataan universal yang tadi, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke ya. Nah, sekarang kasusnya mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Oke, jawabannya sudah ada di sini ya, Bapak Ibu guru hebat. Karena untuk menumbuhkan nilai-nilai ekstensif ya atau motivasi intrinsik pada murid kita, jadi yang paling tepat adalah keyakinan. Keyakinan dengan menunjukkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, coba ya. Sekarang di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Dari sini bisa kita simpulkan nanti kira-kira keyakinan kelas itu berupa seperti apa dan peraturan kelas seperti apa. Yang pertama di sini, oke, kita ingat lagi ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kan ada tanggung jawab ya, kemudian keadilan.
Ibaratnya di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah kata-kata umumnya, ya. Kemudian turunannya itulah disebut dengan kesepakatan kelas. Tindakannya itu apa? Ya, itu masuk ke kesepakatan kelas. Oke, ya. Nah sekarang peraturannya di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita berbicara keyakinan, kira-kira keyakinannya bentuk apa ini? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, terus menggunakan masker. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini termasuk peraturan ya. Sering kan kita lihat di kelas-kelas murid kita ya. Ya. Oke, itu ada peraturan. Nah sekarang bagaimana kita membuat keyakinan dari peraturan ini? Ya, kesepakatan ya. Sebelum peraturan kan ada kesepakatan dulu. Ya, ada kesepakatan dulu ya. Dari kesepakatan itu barulah nanti. Oke, mulai dari keyakinan ya. Tentang keyakinan dulu. Oke, dari keyakinan baru muncullah kesepakatan. Oke, sip sekarang. Kalau bisa next. Oke. Nah, sekarang ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti ini nilai-nilai universal atau keyakinan itu adalah bertanggung jawab atau tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen bisa ya. Kemudian menghormati orang lain atau menghormati diri sendiri juga ya, menghargai diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Ini ada sabarnya juga. Kemudian menghormati atau menghargai orang lain. Kemudian menggunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah keamanan atau keselamatan. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan kita bentuk di kelas kita. Dengan mereka memahami ya keyakinan kelasnya, misalnya menghargai orang lain. Mereka ribut, ada yang ribut, jangan ribut. Nah, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak sesuai guru. Apa keyakinan yang telah kita buat? Menghargai orang lain, guru, berarti dan kamu ribut. Kalau kamu menghargai tidak menghargai guru. Berarti kita langsung menuju ya motivasi intrinsik murid tersebut. Oke, next. Nah, yang ditanyakan sama Bu Dede tadi adalah dari kelima kontrol tersebut ya, dari penghukum, kemudian membuat merasa bersalah sebagai teman dan pemantau dan manajer, kira-kira mana yang tepat, apa yang kita harus lakukan? Ya jawabannya adalah sebagai manajer. Apa penerapannya? Penerapannya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ya. Jadi kalau kita konseling ya di BK juga saya sudah lihat sudah menerapkan ya, tapi tidak sampai ke tahap akhirnya. Jadi di sana kan nanti ada persetujuan antara murid dan siswa ya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kalau saya mengulangi, saya siap dikasih nilai, diberikan nilai di bawah kakak. Ya. Jadi kalau di segitiga restitusi, di sini ciri-cirinya di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran tapi bukan paksaan. Nah ini adalah ciri-ciri dari segitiga restitusi ya. Kemudian apa tahap-tahapannya ya? Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, nanti kita bahas. Kemudian di sini ada validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Maka dari itu sebelum kita melakukan segitiga restitusi, kita harus membuat namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas berarti mulai dari sekarang dulu kita buat nih keyakinan kelas kita. Nanti ada siswa yang melanggar, kita cari solusinya dengan segitiga restitusi.
sekarang dari segitiga restitusi inilah peran guru sebagai manajer. Peran guru sebagai manajer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini untuk segitiga restitusi. Oke nih. Oke, sekarang adalah tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu guru hebat bisa melihat di sini ya di layar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif. Jadi nanti pertanyaan yang bisa kita berikan kepada murid bisa dipilih di sini. Ya misalnya, kamu tidak satu-satunya yang pernah buat salah. Ibu guru juga pernah. Nah itu dia masuk ke menstabilkan identitas. Kita jangan mikir, kamu salah ya, kamu gini-gini. Jadi tenangkanlah dulu, tenangkan bahwa manusia itu semuanya pasti membuat salah. Yang manusiawi itu kesalahan itu adalah manusia yang berbuat salah adalah manusiawi. Oke lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Oke, validasi yang salah ini adalah tujuannya apa? Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah makanya dari itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada yang ingin diperhatikan, kemudian ada ingin bersenang-senang, ya, ada yang ingin kasih sayang. Kemudian apa kata-kata yang kita gunakan saat kita ingin merestitusi anak melalui langkah kedua ini? Di sini kan kamu pasti punya alasan untuk kamu pasti punya alasan apa kamu melakukannya. Apa alasan kamu? Kan? Itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Next. Yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai keyakinan yang telah kita buat tadi. Jadi makanya saya bilang perlu dulu kita buat nilai atau keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan ya, keyakinan kelas kita. Kemudian kalau ada murid yang bermasalah, kita gunakan segitiga restitusi, maka kita punya kuat di sini saat kita menanyakan keyakinan. Oke, kata-kata yang tepat apa di sini? Misalnya dengan kamu melakukan perbuatan itu, kira-kira nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Berarti kan ada dasar kan? Kita menanyakan keyakinan yang mereka langgar dari perbuatan mereka. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya, ini berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Next. Nah sekarang apa keterkaitan setiap submodul yang telah saya pelajari ya Bapak Guru hebat? Yang pertama yaitu pada submodul 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran PhD terhadap pendidikan dan pendidikan ya, bahwa di sana budaya positif di sekolah, dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran PhD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau kembangnya kekuatan kodrat, baik kodrat alam dan kodrat zamannya yang ada pada murid sesuai dengan modul 1.1 yang telah saya pelajari. Artinya apa? Kita sebagai guru harus menuntun. Kalau kita ingin menunjukkan budaya positif di sekolah, maka kita sebagai contoh ya. Misalnya murid kita suruh buang sampah misalnya ya, buang sampah pada tempatnya, tetapi gurunya buang sembarang tempat. Ya tuh, mulai dari guru dulu ya, yaitu guru menuntun ya. Kemudian apa kaitannya sekarang dengan submodul 1.2 terkait dengan nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak ya. Jadi nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Nah, untuk mewujudkan budaya positifnya di sekolah, maka perlunya kolaboratif semua warga sekolah. Jadi tidak satu orang saja, tapi semua warga sekolah. Misalnya Bapak Ibu guru berarti kompak ini untuk menunjukkan budaya positif, kompak untuk menuntun murid-murid kita supaya ini ke arah yang lebih positif lagi atau melaksanakan budaya positif ya. Salah satunya budaya positif di sekolah kita apa ini?
5S ya? Atau 3S? Senyum, sabar, salam, sopan, santun. Ya, itu kan masuk ke budaya positif ya. Oke. Berarti Sudah kalau kali senyum, melakukan itu. kalau senyum, pernah tak kita senyum sama anak kita di sini? Oh sering sekali. Sering malah cepat dulu. Dengan ini saya terima kasih sekali pada Pak Budianto ya, siapa lagi? Pak Budianto, Bapak Dianto ya. Kegiatannya di sini sambut mentari pagi ya, menyambut murid-murid kita yang datang, memberikan senyuman ya. Itu sudah termasuk budaya positif ya. Kemudian kemudian ya, pada modul 1.3 berkaitan dengan visi guru penggerak ya, bahwa perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak itu adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid ya. Yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira ya kita di sini sudah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tanya Atau hatimu. kita hanya CBSA, catat buku sampai habis ya. Goyangnya kurang, Bu. Begitu CBSA, catat buku sampai habis ya. Atau masih ya, tapi kita sudah menuntunnya ya sampai kontraknya ya. Oke, dengan Bapak Ibu guru menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Bapak Ibu guru sudah menuntun murid kita belajar sesuai dengan kodrat zaman aktual ya. Bapak Ibu guru yang sudah pakai LCD ke kelas ya, kemudian silakan buka HP kalian ya, cari transfer di sana. Oke, itu sudah memanfaatkan teknologi sesuai dengan kodrat zaman mereka. Zaman mereka saat ini adalah teknologi. Kita arahkan mereka sekarang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Oke, semangat pagi. Yuk, kurang semangat. Oke, semangat pagi. Pagi. Lagi sekali ya. Bu Sri terlewatkan lagi. Semangat pagi. Ulang. Oke, merdeka ya. Oke, terakhir kita simpulkan sama-sama Bapak Ibu guru hebat ya, bahwa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, apa yang kita perlukan? Yaitu guru ya, kemampuan guru dulu ya. Guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu sebagai contoh, sebagai panutan, menuntun ya. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan, dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif tadi. Yang pertama, paham motivasi perilaku manusia, eksternal atau internalnya ya. Kemudian teori ada hukuman, kemudian ada penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian kekuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih Bapak guru hebat semuanya yang telah berpartisipasi ya, yang telah dengan sangat bahagia ya. Oke, yang penting ilmunya, berbagi praktik baik ya. Belum tentu yang di depan juga begitu ya. Kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih waktunya Bapak guru hebat. Saya ucapkan terima kasih ya. Mungkin ada tambahan di sini atau yang bisa menyimpulkan secara detail di sini terkait dengan budaya positif ya. Silakan. Ada tambahan mungkin? Cukup itu saja. Oke, sering kita lakukan. Sering kita lakukan tapi kita tidak tahu namanya. Oke, saya tanya Pak Guru Senadi, kira-kira 5 posisi kontrol guru tadi yang mana Pak Guru Senadi? Kalau saya sih semuanya. Semuanya. Mana itu curhat ada yang cinta, ada yang putus cinta. Berarti sebagai teman ya, curhatnya. Kalau menghukum sih setiap hari. Hukum setiap hari ya. Kalau basket juga kalau dia ngebeli. Oke, jadi tapi posisi
menurut ini ya, menurut Tapi yang lebih cenderung kalau di saya itu adalah yang teman ini. teman, jadi ya. Bisa nggak sekarang kita sama-sama belajar untuk sebagai manajer di sini ya? Manage diri dulu ya. Oke, manage dulu ya. Sama-sama belajar ya. Menjadi guru ya. Guru yang mana? Guru yang dirindukan mungkin ya. Guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Kalau di simulasi tidak ada. Ada kayaknya guru yang tidak diharapkan. Lalu sudah biasa. Oke. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Cukup sekian. Cukup sekian. Oh, benda berhenti. Oke, terakhir ya, terakhir. Semangat lagi. Pagi. Kurang semangat. Semangat lagi. Pagi. Oke, terima kasih Bapak Guru Hebat SMA 1 Bayan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denda Yunistika. Saya mengajar mapel seni budaya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Guru Mulhimayani karena dengan diseminasi terkait budaya positif yang telah disampaikan, saya semakin paham terkait posisi kontrol yang dimiliki oleh guru dan yang ideal yang harus dimiliki oleh guru.